Perkenalkan, nama saya Afifa Firnisa dengan NIM 0212111047. Saya berasal dari kelompok 6 program studi ilmu gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji penentuan titik isoelektrik. Berikut video penjelasannya. Nah, titik isoelektrik sendiri ialah pH di mana suatu asam tidak mengandung muatan ion neto. Titik isoelektrik dalam suatu asam amino ialah suatu besaran fisis. Pada titik isoelektrik juga terdapat kesetimbangan antara bentuk-bentuk asam amino sebagai ion amfoter, anion, dan kation. Pada setiap yang memiliki pH di atas titik isoelektrik, asam amino akan bermuatan negatif. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dan prinsip uji isoelektrik. Tujuan dari uji ini ialah untuk mengetahui titik isoelektrik dari protein secara kualitatif, sedangkan prinsipnya ialah adanya interaksi antara asam dengan buffer asetat yang nantinya akan menghasilkan setoran ataupun kekeruhan. Nah, yang selanjutnya ialah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ialah alat yang digunakan yaitu tabung reaksi yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan larutan kimia, yang kemudian pada praktikum akan diisi dengan 1 ml larutan kasein. Yang kedua ialah pipet ukur. Pipet ukur ini berfungsi untuk memindahkan cairan. Nah, alat yang selanjutnya ialah pengatur waktu yang berfungsi sebagai acuan dalam mencatat derajat kekeruhan campuran larutan setelah 0,10 dan 30 menit. Nah, bahan yang digunakan yang pertama ialah buffer asetat dengan pH yang berbeda. Buffer asetat ini berfungsi sebagai perantara dalam protein mengalami denaturasi. Hal ini dikarenakan asam asetat tidak dapat terionisasi sempurna dengan sifat keelektronegatifannya yang lebih kecil dibandingkan dengan asam klorida. Nah, yang selanjutnya ialah larutan kasein netral yang pada masing-masing tabung reaksi diberikan sebanyak 1 mili, berfungsi sebagai senyawa amfoter yang dapat bereaksi dengan asam ataupun basa karena memiliki molekul yang bermuatan positif dan negatif. Nah, prosedur yang akan dilakukan ada 6 langkah, yaitu langkah pertama yaitu dengan menyiapkan 5 tabung reaksi yang bersih dan juga kering, lalu masing-masing diisi dengan 1 mili larutan kasein. Hal ini agar terjadi reaksi dengan asam ataupun basa dari masing-masing tabung reaksi yang diberikan. Langkah yang kedua, pada setiap tabung ditambahkan 1 mili larutan buffer asetat dengan masing-masing dari pH yang berbeda. Hal ini agar tabung reaksi yang telah diberikan larutan kasein tadi mengalami denaturasi untuk selanjutnya dicatat derajat kekeruhannya. Nah, langkah yang ketiga, mengkocok campuran dengan baik, lalu catat derajat kekeruhannya setelah 0,10 dan 30 menit. Hal ini dilakukan agar campuran yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi dapat secara maksimal tercampur untuk langkah selanjutnya. Langkah yang keempat yaitu dengan memperhatikan hasilnya, yaitu pada tabung berapakah terbentuk endapan secara maksimal. Hal ini untuk membandingkan antara masing-masing tabung reaksi dengan pH rendah ataupun tinggi yang memiliki endapan yang paling banyak. Langkah yang kelima, dengan memanaskan semua tabung di atas penanas air agar dapat dibandingkan dari masing-masing tabung reaksi mengenai endapan kekeruhan untuk ditentukan titik isoelektrik dari masing-masing tabung reaksi. Nah, langkah yang keenam yaitu dengan mengamati hasilnya kembali. Terjadinya pembentukan endapan kekeruhan paling cepat atau paling banyak merupakan pembentukan titik isoelektrik kasein. Hal ini terjadi karena pada saat titik isoelektrik ini pH asam amino berada pada bentuk amfoter dan terjadinya kelarutan protein yang menurun dan mencapai angka terendah yang kemudian menyebabkan protein akan mengalami pengendapan ataupun penggumpalan. Interpretasi hasil. Adapun hasil dari uji penentuan isoelektrik ialah menghasilkan endapan dengan interpretasi yang dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasilnya sama dengan hasil semula, yakni semakin kecil pH buffer asetatnya, maka semakin banyak pula depositnya. Karena pH yang kecil dan banyak akan membentuk endapan muatan-muatan listrik antara yang positif dan negatif yang sama. Hal ini menyebabkan tidak dapat bergerak dan membentuk deposit ataupun warna keruh. Nah, oleh karena itu, pada pH 3,8 dan 4,7 atau yang termasuk kategori pH rendah sebagai dua pH terkecil dengan membentuk endapan karena terbentuk muatan negatif dan positif yang sama. Nah, mekanisme ini terjadi dengan penurunan pH yang kemudian menyebabkan protein mencapai titik isoelektriknya sehingga mengalami presipitasi atau pengendapan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, hasil positif didapatkan jika tabung mengalami endapan yang paling banyak, dan hal tersebut terjadi pada tabung yang diberikan buffer asetat dengan pH yang rendah. Hal ini dikarenakan penurunan pH yang terjadi pada tabung reaksi yang ditambahkan pH 3,8 dan 4,7, proteinnya mengalami pengendapan sehingga mencapai titik isoelektriknya.
Begitupun dengan hasil negatif yang didapatkan. Apabila tabung yang tidak memiliki pengendapan karena penurunan pH, pada tabung tersebut ini tambahkan pH 5,9 atau dalam kategori pH tinggi sehingga tidak mengalami pengendapan. Adapun kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan uji penentuan titik isoelektrik ini ialah uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa adanya derajat kesamaan atau pH ketika suatu makromolekul bermuatan nol akibat penambahan proton atau kehilangan muatan oleh reaksi asam dan basa. Nah, titik isoelektrik ini dibuktikan dengan penambahan buffer asetat pada pH yang berbeda dan masing-masing tabung reaksi agar diperolehnya endapan. Titik isoelektrik ini terjadi pada pH 3,8 yang ditunjukkan dengan pengendapan protein yang paling tinggi. Hal ini dikaitkan dengan sifat protein yang dapat terkoagulasi karena sebab seperti panas, pH, atau senyawa ionik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan jika semakin kecil pH dari buffer asetatnya, maka akan semakin banyak pula deposit yang nantinya akan terbentuk. Jadi, reaksi yang dicampurkan pH dari buffer asetat lebih sedikit maka akan memiliki endapan paling banyak dalam artian positif. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, itulah pemaparan mengenai uji penentuan titik isoelektrik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.